Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini, channel Kang Dagol. Orang neraskeun hanca carita. Kita lanjutkan hanca cerita dongeng Raga Sukma. Diingatkan, ini cerita hayalan belaka karangan, tidak ada dalam kenyataannya. Kita lanjutkan lagi episode kali ini, yaitu di episode ke-18. Mangga cara ketan. Di episode sebelumnya baru kita menceritakan tentang usulan dari Sanca ya, yang dikuatkan Jaka Suma untuk para pemuda dan juga warga-warga di kampung Singkur ini, kalau tidak salah, untuk belajar ilmu bela diri ya. Kemudian melakukan jaga malam untuk menjaga perkampungan mereka dari serangan rampok yang meresahkan. Nah, kemudian disetujui pula oleh ketua kampung dan juga sesepuh perkampungan tersebut. Walaupun memang sebelumnya ada pro dan kontra gitu ya, karena ada kepentingan, masing-masing orang kan berbeda-beda ya. Sedangkan ini untuk kepentingan bersama. Nah, seperti itulah gambarannya di masyarakat kita juga pada saat-saat sekarang ini. Tapi beruntung solusinya diambil, yaitu mereka belajar untuk belajar kembali bela diri dan juga melakukan ronda malam. Singkat cerita, rembukan pun selesai. Kesimpulannya bahwa di kampung Singkur akan dilakukan latihan untuk bela diri dan juga akan dilakukan jaga malam bergiliran ataupun ronda malam bergiliran. Jaka Suma walaupun diminta oleh Bapak Ketua Kampung untuk tinggal di rumahnya, dia lebih tertarik tinggal bersama Sanca ya. Sanca ini tinggal hanya bersama dengan ayahnya karena ibunya sudah tidak ada. Tinggallah Sanca ini dengan ayahnya dan juga sekarang bersama Jaka Suma yang ikut tinggal di rumah tersebut. Karena memang Sanca sebelumnya sudah akrab dan senang dengan Jaka Suma, ditambah lagi ayahnya Sanca itu tidak keberatan, maka tinggallah Jaka Suma di rumahnya Sanca. Sedangkan paman Sangkuni, dia kembali ke kampungnya dan berjanji sekali-kali akan datang ke kampung Singkur tersebut untuk membantu melatih bela diri, terutama para orang tua. Nah, karena ini sudah sepuh nih. Sedangkan para pemuda dan orang tua yang memang tertarik untuk belajar, diajarkan oleh Jaka Suma untuk belajar bela diri. Keesokan harinya di perkampungan sudah dilakukan persiapan. Dibuatlah sebuah balai-balai, ditentukanlah sebuah lapangan untuk mereka berlatih, terutama para pemuda dan warga-warga yang memang dewasa, yang sudah dewasa pun ataupun orang tua yang ada kesempatan ataupun ada waktu ikut belajar kembali bela diri ataupun ilmu kanuragan. Para pemuda terutama kaum laki-laki dan tidak sedikit pula kaum perempuan yang ikut tertarik ikut bela diri. Para pemuda sangat senang belajar bela diri, terutama perbawa daripada Jaka Suma yang mudah bergaul, ditambah kekocakan daripada Sanca ini yang juga para pemuda makin bersemangat dalam
berlatih. Dan tak ayal, para putri, remaja putri pun ikut juga. Ada yang ikut belajar bela diri. Di samping ketika mereka mendatangi padepokan ataupun lapangan untuk berlatih, tidak dengan tangan kosong. Nah, tangan kosong, laki-laki mah membawa senjata kan. Nah, tangan kosong. Kalau perempuan mah, kalau para remaja putri, mereka selalu membawa makanan gitu, supaya tidak tangan kosong. Kalau laki-laki bawa senjata, golok, parang dan lain sebagainya untuk berlatih. Nah, para remaja putri mah bawa makanan. Wah, makin kompak lah, makin semangat lah. Terlihat suasana kekeluargaan, semangat gotong royong, dan juga membela tanah air, terutama perkampungan mereka yang sedang diserang ataupun tertimpa mara bahaya dengan gangguan perampok ini, menjadi sebab yang membawa hikmah, diantaranya kebersamaan dan bersatunya warga kampung untuk saling menjaga dan saling membantu dalam menjaga keamanan di perkampungan tersebut. Siang mereka belajar bela diri, selain ada juga yang tetap melakukan rutinitas dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Di malam hari secara bergiliran mereka dengan senang hati dan penuh semangat melakukan ronda malam. 3, 4, 5 hari di kampung tersebut selama Jaka Suma tinggal, ternyata belum terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan. Sampai pada suatu siang. Siang itu secara mendadak ada pemuda Angon, budak Angon atau budak Angon ya, orang yang suka menggembalakan kambing, pulang ke kampung, ke dalam kampung dengan berteriak-teriak. Dia mengatakan bahwa kambing ataupun domba yang dia gembalakan diambil paksa oleh beberapa orang di pinggir hutan. Para warga sudah teguh sangka anak. Wah, mereka sudah berpikir bahwa yang melakukan itu adalah rampok. Kemudian terlihatlah pemuda-pemuda warga-warga, ada yang langsung menuju ke pinggir hutan tersebut, dan ada juga yang menemui ketua kampung ataupun sesepuh di kampung tersebut. Kebetulan Jaka Suma sedang dijamu makan siang oleh bapak ketua kampung. Mendengar berita bahwa ada kejadian di siang hari bolong, ada ternak yang diambil paksa oleh para perampok, sampai-sampai Jaka Suma bergidik kepalanya. Waduh, siang-siang seperti ini, wah, benar-benar tidak bisa dibiarkan. Mereka berani-beraninya melakukan tindakan kejahatan di siang bolong seperti ini. Aduh, apa yang harus aku lakukan sekarang nih? Pasti, aduh. Tidak lama kemudian, Sanca yang juga terburu-buru mendatangi pula ke kediaman rumah Pak Petua Kampung. Petua Kampung, Petua Kampung. Aduh, ini ada lagi kejadian ini. Apakah sudah ada yang memberitahukan ke sini? Oh, Sanca, kebetulan sekali kamu ke sini. Ya, memang barusan ada yang laporan. Katanya ada kejadian lagi. Rampok itu mulai kembali lagi. Aduh, sekarang apa yang harus kita lakukan, Pak Ketua Kampung? Aduh, saya juga sudah gemas ini. Saya ingin langsung coba ini hasil belajar kemarin dan ingin memberikan pelajaran kepada rampok-rampok tersebut. Kemarin kita tidak bisa melawan. Sekarang mereka sudah sangat kurang ajar ini. Perlu harus mendapatkan pelajaran. Tunggu. Kita harus melakukan perencanaan yang matang nih.
Apa maksudmu? Iya, apa maksud Anda, Den Jaka? Sebentar, saya berpikir dulu nih. Kalau kita semua ke ujung kampung sebelah sana, boleh jadi di sisi kampung yang lain, di pinggir kampung yang lain akan tidak ada orang, dan mungkin si perampok-perampok bisa menjarah ke sisi yang lainnya. Kalau begitu, begini saja Pak Ketua Kampung. Pemikiran yang bagus. Ya, bagaimana usulan Anda, Jaka? Kalau menurut saya, Pak Tua bisa menyuruh beberapa orang yang memang dipercaya. Mamang Jangkung juga sepertinya bela dirinya cukup bagus. Bisa pergi memeriksa ke tempat tadi yang mengembala kambing itu berada. Tapi Bapak minta kepada Pak RT ataupun Pak RW untuk bisa berwaspada di sisi-sisi perkampungan yang lainnya. Saya dengan Kang Sanca dan juga mungkin nanti ada teman-teman yang lain pemuda sini akan pergi ke daerah timur. Kali-kali saja mereka berada di daerah gunung. Karena menurut perhitungan saya, tidak mungkin di sebelah sisi perkampungan yang suka digembalakan kambing. Di sana itu dekat sungai dan juga dekat pesawahan. Jadi itu tempat yang cukup terbuka. Kalau melakukan penyerangan, saya akan melihat ataupun ngaronda ke sebelah timur saja, di sebelah pinggiran hutan. Bagaimana menurut Pak Ketua Kampung? Apakah Bapak paham maksud saya? Oh ya, ide yang bagus. Bapak juga paham. Itu ide yang cukup bagus juga. Baik Sanca, kamu bersama Jaka ini silakan pergi ke sebelah timur. Bapak akan memberitahu Pak RT dan juga si Jangkung untuk bisa berada di posisi-posisi yang memang harus kita jaga. Kalau saya mau ikut saja, Pak Ketua Kampung lah. Ayo. Setelah dirasa cukup persiapan, kemudian Pak Ketua Kampung langsung pergi menjalankan tugasnya. Sedangkan Jaka Suma dan juga Sanca pergi ke arah timur. Di perjalanan mereka bertemu dengan dua orang pemuda yang hampir saja mereka akan pergi ke sebelah barat, di arah tempat kejadian dirampoknya anak yang sedang mengembalakan kambing tersebut. Karena berita memang seketika secepat itu bisa menyebar di perkampungan yang cukup padat dan cukup luas walaupun di pinggir suatu hutan atau gunung. Sebelum memasuki pinggiran kampung, Jaka Suma kemudian berhenti. Sebentar. Begini, Kang Sanca dan juga kanca-kanca yang lainnya. Kanca, ini Kang Otong dan Kang Kempis kan? Iya, ada apa? Iya, ada apa? Kalau menurut saya, mamang-mamang ini lebih baik cari 2 orang atau 3 orang lagi. Seperti yang saya sampaikan, kita tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Minimal 2 atau 3 orang. Jadi mamang pun sekarang silahkan nyari 2 atau 3 orang lagi untuk menemani mamang. Nanti mamang Kempis bawa 2 orang untuk pergi ke ujung kampung sebelah sana. Sedangkan Kang Otong juga pergi ke kampung sebelah situ. Saya berada di timur sebelah tengah. Jelas maksud saya? Iya. Kang Otong paham? Ya, saya juga paham. Ya, silakan semuanya dilaksanakan saja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebentar. Dalam bertindak, jangan langsung kita berada di tempat terbuka. Lebih baik kita sembunyi ataupun kita cari tempat yang cukup untuk melihat keadaan. Saya rasa memang mereka akan melakukan perampokan dan tidak menutup kemungkinan juga mereka melakukan tindakan sampai ke kekerasan. Jadi semuanya harus berhati-hati. Awas kita jangan menyerang terlebih dahulu. Lihat saja tindakan mereka. Kalau ada kesempatan yang baik, kita sergap mereka.
dengan hati-hati. Ingat, saya ingatkan lagi, kita tidak boleh kurang dari 2 orang, minimal 3 atau 4 orang. Karena mau tidak mau kita akan kalah secara bela diri, ataupun kalau bertarung 1 lawan 1 atau lain sebagainya, kita akan kalah karena kemampuan mereka di atas kemampuan kita bersama. Ya, saya paham. Ya sudah, kalau begitu mari Kang Sanca, kita ke daerah ke sebelah timur sebelah tengah ini. Ayo. Dalam keadaan seperti itu, Jakasuma terlihat begitu cekatan, rancinges, melihat dan meninjau segala situasi yang terjadi pada saat itu. Kemudian setelah menemukan tempat yang cukup untuk bisa bersembunyi dan melihat ke arah yang leluasa, yang tidak hanya ke arah timur tapi juga ke arah sebelah utara ataupun selatan perkampungan tersebut, sehingga dia bisa mengawasi pergerakan siapa saja yang mungkin datang dari luar kampung. Siang bolong di perkampungan Singkur tersebut yang seharusnya aman dan tentram, biasanya pada siang hari pada waktu tersebut terasa genting ataupun hareng-heng, agak ribut karena ada penyerangan di pinggiran kampung sebelah barat, tempat biasanya orang-orang mengembalakan kambing. Benar saja yang diperkirakan oleh Jakasuma, seolah-olah kejadian di pinggiran kampung sebelah barat tersebut adalah suatu pancingan, sehingga warga-warga tertarik untuk berdatangan ke sebelah barat tersebut. Yang sebenarnya di sebelah utara, tepatnya di jurang yang berbatasan dengan sungai, muncullah beberapa orang yang lain akan melakukan penyergapan ataupun perampokan ke kampung tersebut. Kebetulan tempat tersebut adalah tempat yang dijaga oleh Kang Jangkung dan juga Pak Ketua Kampung, ditambah beberapa orang lainnya. Melihat ada pergerakan di sebelah sungai, kemudian Pak Ketua Kampung memberikan instruksi ataupun arahan untuk meminta salah seorang dari pemuda pergi memberitahu pemuda yang lainnya untuk bisa fokus ke sebelah utara di pinggiran sungai perkampungan tersebut. Berita itu pun sampai juga kepada tempat yang dijaga oleh Jakasuma. Dan setelah beberapa saat, Jakasuma tidak hanya ditemani oleh Sanca, tapi ditemani pula oleh 3 orang warga desa yang lainnya, termasuk bapak-bapak dan seorang lelaki agak tua. Mendengar laporan ada pergerakan di kampung sebelah utara di batas kampung yang berbatasan dengan sungai tersebut, 2 orang bapak-bapak dan juga lelaki tua pergi ke arah sana. Dimintanya Jakasuma bahwa harus ada 3 atau 4 orang yang tetap tinggal di sebelah perkampungan sebelah timur yang dijaga oleh Jakasuma. Sebab Jakasuma masih berpikir bahwa di pinggiran gunung ataupun hutan tersebut akan ada lebih banyak pasukan rampok yang akan menyerang ke perkampungan tersebut. Dan benar saja, walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan orang-orang yang menyerang di kampung sebelah sungai, di sebelah hutan pun ada sekitar 4 atau 6 orang menuju perkampungan Singkur untuk melakukan tindakan kejahatan. Wah, benar-benar mereka nekat dan kurang ajar. Apakah mereka berani atau mereka menganggap sepele terhadap warga kampung sini? Di siang bolong seperti ini mereka melakukan perampokan. Wah, mereka benar-benar harus mendapatkan pelajaran. Begitulah ucap dari Jakasuma di samping Sanca yang terus memperhatikan ke arah pergerakan beberapa orang yang sedang menuju ke perkampungan tersebut.
Masuklah beberapa orang tersebut ke perkampungan. Jakasuma memberikan instruksi supaya tetap menahan, jangan dulu ada serangan. Pasukan yang dipimpin oleh Kang Otong dan juga Kang Kempis yang sudah ditemani oleh beberapa orang yang lainnya sudah siap dengan senjatanya masing-masing dan merapat ke arah pergerakan para rampok yang memasuki kampung di sebelah utara tersebut. Dengan sedikit komando, Kang Otong dan juga Kang Kempis menyerang terlebih dahulu. Kalian jangan macam-macam. Ini perkampungan kami. Kami akan menjaganya sampai titik darah penghabisan. Begitu kata Kang Otong sambil menggertak. Ada 6 orang perampok. Dengan kaget, perampok-perampok tersebut melotot kepada Kang Kempis yang dengan gagahnya dia memberikan atau menggertak mencegat para perampok itu di tengah kampung. Ketika keempat orang tersebut akan menyerang, mereka berdua, Kang Kempis dan juga Kang Otong langsung lari terbirit-birit masuk ke dalam kampung yang lebih dalam lagi. Dengan seperti itu, pecahlah pasukan ke-6 rampok tersebut dengan 2 orang mengejar Kang Kempis dan juga Kang Otong. Ternyata Kang Kempis dan Kang Otong pergi berbeda arah. 1 orang rampok pergi mengejar Kang Kempis, 1 orang lagi pergi mengejar Kang Otong. Kita ceritakan rampok yang mengejar Kang Otong. Otong lompat. Otong berlari dengan sekuat tenaga sampailah dia di sebuah tempat yang agak rimbun. Ternyata di situ sudah ada 3 orang yang menunggu dengan jaring yang suka digunakan untuk menjaring ikan. Ketika rampok sampai ke sana dengan sergap, mereka bertiga menghurup, menikung, menghurup apa ya? Mencerak naon deh. Merungkupkan, gitulah ya, jaring tersebut kepada rampok sehingga rampok ini tidak bisa berkutik lagi dan tertangkaplah 1 rampok. Kita ceritakan rampok yang mengejar Kang Kempis. Berbeda lagi dengan Kang Kempis. Kang Kempis pergi ke arah sungai ataupun balong. Bukan sungai ya, balong. Ke arah balong ataupun kolam ikan. Sampailah dia ke sebuah pematang balong. Di kiri kanan adalah kolam, sedangkan Kang Kempis berjalan di pematang kolam tersebut dengan berlari. Ternyata ketika sudah lewat dan rampok tersebut pun mengejar ke arah sana, ada tali yang ditarik oleh 2 orang untuk menjegat rampok tersebut. Dengan refleks rampok tersebut loncat. Namun berbarengan dengan itu Kang Kempis kembali berbelok dan mengambil sebatang kayu sehingga dipukulkanlah kayu tersebut kepada rampok tersebut, dan rampok tersebut pun jatuh ke kolam dengan basah kuyup. Kemudian 2 orang lagi teman Kang Kempis langsung menyerang rampok yang sedang hampir tenggelam sampai kakinya. Tidak disebut tenggelam mungkin ya, tapi dikunclung lah gitu ya, berada di kolam tersebut, diserang dengan menggunakan kayu, bambu dan juga batu, dilempar sampai dia tidak bisa berkutik lagi. Diceritakan keempat rampok yang tidak ikut mengejar, mereka pada awalnya merasa bingung apa yang harus dilakukan, tapi karena rampok-rampok yang memang sudah berpengalaman, 2 orang pergi ke arah yang lain dan 2 orang lagi pergi ke arah yang lain untuk melancarkan aksi mereka. Rampok yang 2 orang dicegat oleh Sanca dan juga Jakasuma. Mereka bertarung 2 lawan 2. Singkat cerita, kedua rampok tersebut dengan mudah oleh Jakasuma bisa diatasi. Sedangkan Sanca yang masih belajar dalam ilmu bela diri hampir saja keteter melawan 1 rampok. Tapi karena Jakasuma sudah selesai dengan rampok yang 1,
dan dia bisa segera membantu rampok yang sedang menyerang, membantu melawan rampok yang sedang menyerang Sanca. Sanca yang hampir saja mau ditebas oleh sebilah golok kemudian diselamatkan oleh Jakasuma. Dua orang rampok yang lainnya ternyata dikejar berhadapan dengan beberapa rampok yang sedang dikejar oleh warga dengan membawa alu dan juga bambu. Ada yang membawa arit, ada yang membawa pacu sambil berteriak-teriak. Hampir 10 orang mengejar 3 orang rampok yang berlari ke arah kedua rampok yang tadi berada di arah yang dijaga oleh Jakasuma tersebut. 5 rampok kemudian bertemu dan sambil kaget bertanya-tanya, sepertinya ada apa di perkampungan tersebut, sehingga yang kemarin-kemarin lancar saja dalam mereka melakukan aksinya, kali ini mereka agak kesulitan. Dasar 6 rampok yang nekat. 5 orang, setelah 5 orang dirasa cukup kalau melawan walaupun 10 orang daripada warga-warga yang memang memiliki ilmu bela diri yang tidak seberapa. Mereka percaya diri untuk melawan 10 orang warga, hampir 10 orang warga yang mengejarnya. Terjadilah pertarungan 2 lawan 1 secara umum, dan pasti saja hal ini akan menguntungkan para rampok dalam memenangkan pertarungan tersebut. Namun berbarengan daripada itu, Jakasuma yang sudah mengantisipasi kejadian tersebut dibantu oleh Sanca menggunakan bandring dan panah. Begitupun Kang Kempis yang sudah selesai untuk mengatasi rampok yang mengejar dia, dan juga Kang Otong datang dengan menggunakan panah, sumpit, dan juga bandring untuk menyerang kelima rampok tersebut dengan serangan jarak jauh menggunakan panah, batu, sumpit, dan juga bandring. Rasa lawan mereka benar-benar memiliki persiapan yang matang dalam melawan serangan mereka pada waktu tersebut. Kelima rampok ini pun agak kewalahan, dan dengan sedikit instruksi kemudian kelima rampok tersebut pun mundur dan mereka berlari ke tengah hutan. Kejadian itu pun terjadi di sisi-sisi lembur batas kampung yang lainnya. Beberapa orang rampok bisa ditangkap dan beberapa orang yang lainnya berhasil kabur. Bahkan ada sekitar 3 atau 4 rampok yang sampai korban jiwa akibat diamuk warga. Secara umum strategi yang diusulkan Sanca dan juga didukung Jakasuma serta warga-warga yang lainnya berhasil menangkal serangan rampok tersebut. Terhitung ada sekitar 7 orang rampok yang tertangkap hidup-hidup, dan sekitar ada 2 orang yang terluka dan 3 orang yang berlaya sampai korban jiwa akibat diamuk massa. Kemudian ketua kampung singkat cerita memberikan laporan kepada Tuan Braja ataupun Ki Braja yang bertugas untuk menjaga keamanan kampung sekitar Kademangan tersebut untuk bisa memberikan tindakan. Dan akhirnya serangan rampok pada saat itu bisa diatasi dengan sangat gemilang. Para warga pun gembira karena walaupun ada beberapa orang yang terluka akibat melawan rampok, tapi warga kampung saat itu tidak sampai ada yang korban jiwa, walaupun ada beberapa yang agak parah lukanya akibat serangan daripada rampok. Namun secara umum
Serangan tersebut dimenangkan oleh warga kampung yang berhasil menangkal serangan para rampok. Tidak terasa, waktunya telah habis. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam episode selanjutnya. Yang belum like, ya, yang belum komen, yang belum subscribe, di-share, ditekan tombol notifikasi supaya Kang Dagol makin semangat bercerita. Dukungannya ditunggu para pendengar yang setia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bertemu lagi. Wilujeng patepang deui permios.